Baik, langsung saja. Sini ada kasus. Handler Company adalah perusahaan produksi alat manufaktur. Produk yang dijual Handler bervariasi, mulai dari mesin kecil hingga suatu kompleks produksi yang terdiri dari berbagai jenis mesin dan komponen. Harganya pun bervariasi, mulai dari $600.000 sampai dengan $4 juta. Dan ini sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaan. Akan tetapi, proses instalasi ini tidak termasuk untuk modifikasi terhadap peralatan. Nah, adapun kontrak antara handler dengan company adalah sebagai berikut. Chai membeli peralatan dari handler senilai $2 juta dan juga memilih handler untuk jasa instalasi. Handler membebankan harga yang sama untuk peralatan tersebut, tidak peduli apakah pelanggan menggunakan jasa instalasi dari handler atau yang lain. Maksudnya, perusahaan lain kan juga menyediakan jasa instalasi. Nah, apabila si pelanggan hanya ingin membeli peralatan tapi memilih jasa instalasinya dari perusahaan lain, itu handler tetap membebankan harga yang sama saat dia hanya membeli peralatan, yakni senilai $2 juta. Nah, jasa instalasi ini memiliki harga jual terpisah yang diestimasi senilai $20.000. Kontrak selanjutnya yakni handler yakni harga jual terpisah untuk sesi pelatihan ini diestimasi sebesar $50.000 dan perusahaan lain dapat menyediakan jasa ini. Yang kedua, C wajib untuk membayar handler sebesar $2 juta setelah penyerahan barang dan instalasi. Nah, apabila si handler ini telah menyerahkan barang dan telah melakukan jasa instalasi, maka si C wajib untuk membayar handler sesuai dengan sesuai dengan harga dalam kontrak yang telah dicantumkan. Yang ketiga, handler menyerahkan peralatan pada 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada 1 November 2019. Nah, sini ada pelatihan. Nah, pelatihan ini baru bisa dimulai apabila si handler telah menyerahkan barang dan menyelesaikan jasa instalasinya. Nah, pelatihan ini berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomi 10 tahun. Pertanyaannya, kewajiban kinerja apa saja yang dapat diidentifikasi secara akuntansi untuk transaksi penjualan peralatan ini? Nah, kewajiban kinerja handler itu ada 3, yakni produk peralatan, jasa instalasi, dan jasa pelatihan. Ketiga produk ini dianggap sebagai distinct produk untuk produk yang terpisah. Kenapa dianggap sebagai produk terpisah? Karena beberapa indikator. Nah, indikator yang kuat, yang pertama ini mengatakan bahwa tujuan utama handler adalah menjual peralatan. Tujuan utamanya adalah menjual peralatan. Jasa lain yang terdapat pada handler ini dapat disediakan atau dibeli oleh pelanggan dari penyedia lain. Jadi, mengapa ini dikatakan sebagai produk yang terpisah? Karena kan jasa instalasi dan jasa pelatihan ini bisa dilakukan di perusahaan lain. Atau misalnya si pelanggan membeli peralatan dari tempat lain, tetapi ingin melakukan jasa instalasi di handler, boleh. Tadi kan udah diestimasi dengan harga senilai $20.000. Begitupun dengan jasa pelatihannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pengalokasian nilai transaksi $2 juta pada setiap kewajiban kinerja? Nah, sebelumnya kita harus hitung proporsi tiap kewajiban. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu harga jual terpisahnya. Nah, kan harga jual terpisahnya di sini kan tetap $2 juta, walaupun instalasi di handler ataupun bukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, misal pelanggan hanya membeli peralatan di perusahaan handler, tapi melakukan jasa instalasi di perusahaan lain. Kan perusahaan lain juga menyediakan jasa instalasi. Tetapi handler tetap membebankan harga yang sama yakni senilai $2 juta meskipun
pelanggan tersebut melakukan jasa instalasi di handler, meskipun pelanggan tersebut tidak memilih handler untuk melakukan jasa instalasi pada peralatannya. Nah, di sini harga jual terpisah peralatannya kan $2 juta, jasa instalasinya $20.000 dan jasa pelatihannya $50.000. Sehingga total nilai jual terpisahnya menjadi $2.070.000. Ini ada alokasi dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen adalah sebagai berikut. Peralatannya senilai $1.932.367 diambil dari harga jual terpisah peralatan dibagi dengan total nilai jual terpisah dikali dengan harga jual terpisah peralatan. Selanjutnya ada instalasi senilai $19.324 diambil dari harga jasa instalasi dibagi dengan total nilai jual terpisah dikali dengan harga jual terpisah peralatan. Selanjutnya ada pelatihan senilai $48.309. Dia dapat dari jasa pelatihan dibagi dengan total nilai jual terpisah dikali dengan harga jual terpisah peralatan. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal untuk mencatat penjualan dan pendapatan jasa dari instalasi sekaligus pendapatan diterima di muka. Sini ada kas $2 juta. Nah, si handler kan menjual peralatan seperti mesin dan komponen-komponen lainnya senilai $1.932.367. Nah, handler ini tidak hanya menjual peralatan tetapi juga menjual jasa, memberikan jasa instalasi. Nah, senilai $19.324. Selanjutnya ada pelatihan. Nah, pelatihan kan baru bisa dimulai apabila handler telah menyerahkan barang dan telah menyelesaikan jasa instalasi. Akan tetapi kita kan sudah dapat uang untuk pelatihannya. Nah, sehingga di sini ada pendapatan diterima di muka senilai $48.309. Asumsikan kos barang terjual peralatan adalah $1.500.000. Jurnal untuk mencatat kos barang terjual atau biaya pokok penjualan adalah sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya $1.500.000. Nah, tanggal pengakuan pendapatan itu yakni kan 1 November 2019. Baru diakui pendapatan ketika instalasi selesai, bukan setelah penyerahan barang. Kenapa? Karena ini pendapatan baru bisa diakui ketika instalasi selesai sesuai dengan kontrak yang tercantum. Nah, tadi kan baru pendapatan jasa diterima di muka, lalu diakui pendapatannya kapan? Nah, diakuinya itu di amortisasi, kayak menghitung pendapatannya, kita hitung persentasinya, seperti menghitung sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Di sini kan, handler mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus dimulai dari 1 November 2019. Nah, 31 Desember kita mau buat jurnal penyesuaian karena pendapatan diterima di muka itu hanya baru sebagian yang dapat diakui. Nah, dari 1 November 2019 ke 31 Desember 2019 itu kan ada 2 bulan. Ke 31 Desember 2019 kan ada 2 bulan. Sehingga per bulannya berapa ya untuk dapat diakuinya. Nah, sini sini kan pendapatan diterima di muka $48.309 dibagi dengan 12 ini kan pelatihannya selama 1 tahun, jadi sehingga dibagi 12 dapatlah $4.026. Nah, ini kan dari 1 November ke 31 Desember kan ada 2 bulan, selisihnya 2 bulan, sehingga dikali 2
Nah, dapatlah jurnalnya seperti ini. Nah, jurnalnya ini untuk pelet trainingnya $4.026 dikali dengan 2 sehingga nilainya $8.052. Nah, seperti yang saya katakan tadi, latihannya kan ada 1 tahun. Ini kan yang dihitungnya baru 2 bulan, sehingga masih ada tersisa 10 bulan. Sehingga Handler mengakui pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar $1.959.743. Ini diambil dari harga peralatan ditambah dengan instalasi ditambah dengan pendapatannya atau trainingnya ini $8.052. Nah, 31 Desember 2020 ini semuanya udah lunas ya. Penyerahan barangnya telah selesai, instalasinya juga setelah selesai, trainingnya juga udah selesai. Kan trainingnya kan selama 1 tahun dimulai dari ini. Nah, sekarang kan udah 31 Desember 2020. Maka nilainya $40.257. Nah, ini dia dapat dari $48.309 dikurang dengan $8.052. Sehingga ini kan semuanya udah selesai. Nah, sehingga pendapatannya itu ada yang diakui pada tahun 2019 dan ada juga yang diakui pada tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.